Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Siap. Ya, silahkan ketua kelas disiapkan dulu, dilanjutkan dengan berdoa. Silahkan. Taib, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Ya baik, sebelum kita mulai saya cek kehadiran dulu. Adriansyah, Hadir Pak. Airin, Hadir Pak. Alfiandri, Hadir Pak. Alia, Alfa, Ayatul Puspa, Habib, Dewa, Haikal. Haikal kenapa? Sakit. Intan, Alfa, Ade Ramli, Afdal, Naufal, Nur Aziza, Rasik Jalal, Hadir Pak. Rizky Wijaya, ya baik anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan temannya yang sakit semoga diberikan kesembuhan sehingga bisa bergabung kembali untuk mengikuti pelajaran. Amin. Ya, untuk hari ini kita akan kembali belajar matematika melanjutkan pelajaran di pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Ya. Agar apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dan menjadi ilmu yang berkah, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ada yang masih ingat pelajaran kita yang lalu? Siapa? Ayo. Coba, Napuspa. Menentukan penyelesaian SPLTV menggunakan metode substitusi. Apa? Substitusi. Ya, jadi menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode substitusi. Apalagi itu substitusi? Memasukkan. Mengganti. Ya. Apa yang dimasukkan? Ya. Nilainya ya. Jadi nilai variabelnya diganti dengan nilai yang sudah diketahui. Ya. Kemudian ada berapa langkah-langkah menyelesaikan SPLTV menggunakan metode substitusi? 3. Ada? 3. Yang pertama, coba Nang Asisa. Pilihlah salah satu persamaan yang sederhana, kemudian nyatakan salah satu variabel ke dalam 2 variabel lainnya. Ya. Jadi yang pertama kita pilih persamaan yang sederhana, kemudian dinyatakan di dalam persamaan yang lainnya. Ya, kalau kita pilih persamaan 1 maka kita masukkan ke dalam persamaan 2 dan 3. Yang kedua, coba Naufal. Substitusikan persamaan di langkah 1 ke dalam
Kedua, persamaan yang lain sehingga terbentuk persamaan linear sebuah variabel yang baru. Ya, jadi kita masukkan persamaan yang tadi ke dalam persamaan yang lain sehingga menghasilkan apa? Persamaan linear dua variabel. Nah, setelah kita mendapatkan sistem persamaan linear dua variabel, kita apa lagi yang ketiga? Coba. Sistem persamaan linear variabel yang baru untuk menentukan nilai baik y dan z. Substitusikan kedua nilai ini untuk menentukan nilai x sehingga diperoleh penyelesaian SPLTV. Iya, betul. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih sistem persamaan linear 3 variabel, tetapi submaterinya berbeda. Coba Adriansyah dibaca apa submaterinya? Sistem persamaan linear 3 variabel. Iya, yang ini Menentukan penyelesaian SPLTV menggunakan metode eliminasi. metode. Jadi yang membedakan itu metodenya. Yang lalu kita menggunakan metode substitusi. Hari ini kita menggunakan metode eliminasi. Pernah dengar kata eliminasi? Pernah deh. Coba apa yang kalian tahu tentang eliminasi? Apa? Dikeluarkan. Yang lain? Apa? Diskualifikasi. Betul semua. Ada lagi eliminasi. Pernah melihat konser di televisi? Yaitu akademi ya. Biasanya ada yang paling rendah nilainya pada malam itu tereliminasi. Apa artinya tereliminasi? Dipulangkan, dikeluarkan, betul. Jadi eliminasi itu menghilangkan. Kalau di matematika berarti kita mengeliminasi, kita menghilangkan. Ya. Untuk memahami sebentar menggunakan SPLTV dengan metode eliminasi. Nah, sekarang adapun kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi dasar ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Kemudian 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Adapun indikatornya setelah kalian mempelajari ini, maka yaitu dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode eliminasi. Menggunakan metode eliminasi. Kemudian 4.3 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV. Nah, adapun tujuannya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model problem based learning. Jadi model kita hari ini problem based learning. Waktu membuat project namanya project based learning. Sehari ini modelnya itu problem based learning atau PBL. Siswa diharapkan dapat menentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV menggunakan metode eliminasi dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV dengan benar. Nah, untuk memahami materi, saya akan bagikan bahan ajar. Duduk berdua dulu ini, nak. Sana sisa. Afdal di sini. Sana. Ya. Nah, sekarang dibuka bahan ajarnya. Di bahan ajar ini penjelasannya ada dalam video. Jadi setelah menonton video, sambil melihat bahan ajar, lihat video di halaman pertama yang akan dijelaskan melalui video. Yang ini, nak. Yang ini, ya. Bisa dilihat? Bisa? Ya. Jadi
Yang akan dijelaskan dalam video itu ada di bahan ajar. Jadi sambil memperhatikan video, kalau ada tidak dimengerti, Pak, ini kenapa bisa dikurang, kenapa bisa ditambah, ini bagaimana caranya, Pak? Silahkan ditanyakan setelah menonton video. Ya? Bisa dipahami? Oke, silahkan. Siapkan pertanyaan, dicatat dulu kalau ada yang kurang jelas di video dan di bahan ajar baru ditanyakan. Setelah ini kalian akan diberikan LKPD, jadi dibagi per kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dalam menyelesaikan masalah itu sama dengan pelajaran kita yang lalu, ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, sikap. Yang kedua pengetahuan. Jadi pengetahuannya itu melalui tes individu sebentar. Jadi ada tes individu. Kemudian yang ketiga keterampilan dalam berdiskusi, dalam kerjasama, kemudian persentase sebentar. Bisa dipahami ya? Jadi ada persentase sebentar dalam kelompoknya. Bisa dipahami? Oke, silahkan diperhatikan videonya. Jadi sambil melihat video, saya juga melihat siapa yang serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Ibrahim di belajar matematik. Di pembahasan kali ini kita akan kembali membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel, namun dengan submateri yaitu menentukan penyelesaian SPLPP menggunakan metode eliminasi dan metode campuran eliminasi dan substitusi. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, metode eliminasi. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLPP dengan metode eliminasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih persamaan yang memuat bentuk variabel yang paling sederhana. Eliminasi atau hilangkan salah satu variabel, misal X, sehingga diperoleh sistem persamaan 2 variabel. Yang kedua, eliminasi salah satu variabel dalam sistem persamaan 2 variabel, misal Y, sehingga diperoleh nilai salah satu variabel. Eliminasi variabel lainnya yaitu Z untuk memperoleh nilai variabel yang kedua. 3. Tentukan nilai variabel ketiga yaitu X berdasarkan nilai Y dan Z yang diperoleh. Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan pembahasan contoh berikut. Tentukan penyelesaian dari SPLPP berikut. Ini X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 15. 2X ditambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12. ini X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 20. Alternatif penyelesaian. Kita tulis kembali X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 14 dan diberi nama persamaan 1. 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12 yaitu persamaan 2. jadi ditulis ulang. Ya, berikan nama persamaan 1, persamaan 2 dan persamaan 3. Langkah pertama, kita eliminasi variabel X pada persamaan 1. Jadi dieliminasi ini. Sehingga Ini yang mau dieliminasi variabel X-nya dikasih hilang, kah? Caranya supaya hilang harus sama, mau dikurang. Padahal ini tidak sama. Makanya ini dikali 2, ini dikali X 1. tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12. Karena kita ingin eliminasi variabel X, sehingga untuk bisa dieliminasi maka koefisien harus sama. Untuk persamaan 1 Ini harus sama ini supaya bisa dieliminasi X-nya. Ini kan ada 1, ada 2. Nah, tidak sama.
sehingga harus disamakan dengan cara kita kalikan persamaan 1 dengan 2. Nah, ini dikali 2, yang ini dikali 1. Sehingga diperoleh Nah, ini kali 2. X kali 2 sama dengan 2x. ya, 3y dikali 2 sama dengan 6y 2z kali 2 sama dengan 4z 16 dikali 2 sama dengan 30. kemudian persamaan 2 kita kali 1 sehingga hasilnya tetap, yaitu 2x Ini dikali 1 kan tetap. dikurang 2z sama dengan 12. Sudah sama koefisiennya ya? Nah, sudah sama-sama 2. Kita kurangkan supaya bisa hilang ini. Di sini koefisiennya sudah sama, sehingga untuk mengeliminasi atau menghilangkan hasilnya maka kita harus kurangkan. Jadi kita beri tanda kurang, sehingga 2x dikurang 2x sama dengan 0. 6y dikurang 4y 6y kurang 4y sama dengan 2y. 2y. Kemudian 4z dikurang negatif 2z. Tak, kena bisa nama? Bisa ditanyakan sebentar. Pak, kena bisa nama ini? Tidak, ini nah set dengan set. Harus variabel yang sama bisa dikurangkan. Tandai di situ di bahan ajarnya sebentar yang mau ditanyakan. Kena bisa dapat nampak? Bisa ditanyakan sebentar. Kita eliminasi variabel x pada persamaan kedua dan ketiga. Jadi kita tulis kembali Persamaan 2 dan 3 dipindahkan. Mau lagi dieliminasi variabel x-nya. Pokoknya ini kita eliminasi Tidak sama lagi ya. x. Untuk menyamakan yang ini lagi dikali 1, yang di bawah dikali 2. Yang tadi kan yang di atas dikali 2. Karena ini 2, ini 1. Untuk persamaan 2 kita kalikan 1 dan persamaan ketiga kita kali dengan 2 agar koefisiennya sama. Sehingga diperoleh untuk 2x tambah 4y kurang 2z sama dengan 12 dikali 1 itu Hasilnya tetap sama karena kali 1. Dan untuk x dikali 2 sama dengan 2x. y dikali 2 sama dengan 2y. 4z dikali 2 sama dengan 8z. Dan 20 dikali 2 sama dengan 40. Sehingga kita peroleh koefisien dari variabel x. Untuk menghilangkan ini harus dikurang. Itu namanya eliminasi, menghilangkan. Sehingga 2x dikurang 2x sama dengan 0. 4y kurang 2y 2y sama dengan 2y. Negatif 2z kena bisa ini 8. Jadi karena ini negatif negatif 10z. dikurang 8 berarti hasilnya itu negatif Kena bisa 10. itu. Silahkan ditanyakan sebentar. Dan 12 dikurang 40 sama dengan negatif 28. Contoh kedua, eliminasi variabel y pada persamaan 4 dan 5. Jadi kita tulis persamaan 4 dan persamaan kelima. Ini sudah sistem persamaan linear 2 variabel, tinggal 2 variabelnya karena variabel x-nya sudah dieliminasi. Kita lihat koefisien dari variabel Sama tidak koefisiennya? Berarti langsung dikurang, tidak dikali lagi karena sama. suku yang Kalau sama aja koefisiennya langsung dikurang supaya langsung hilang. 2y dikurang 2y sama dengan 0. 6z dikurang negatif 10z. Jadi karena negatif ketemu dengan negatif hasilnya positif sehingga berubah menjadi tambah. 6 ditambah 10z sama dengan 9z. Begitupun 20 dikurang negatif 28 juga berubah menjadi positif sehingga 20 tambah 28 sama dengan 48. Selanjutnya Z sama dengan 48 per 16 karena koefisien dari Z pindah ke kanan berubah menjadi pembagi sehingga Ini ya, pindah ke kanan berubah menjadi pembagi. Dibagi 16 sama dengan berapa? Z sama dengan 3 yaitu
Jadi nilai setnya sudah didapat. Nah, Kita sudah peroleh nilai dari variabel Z. Selanjutnya, kita eliminasi variabel Z pada persamaan 4 tadi yang dieliminasi variabel dan Y, jadi set didapat. Sekarang set dieliminasi, Y yang didapat. karena kita ingin mengeliminasi variabel Z, Ini koefisiennya berbeda. sama tidak koefisiennya? Disamakan Tidak. Ada 6, ada negatif 10. Makanya ada yang dikali 10 dikali supaya sebentar sama. persamaan 5 kita kalikan dengan 6. Sehingga kita peroleh 2Y dikali 10 sama dengan 20Y dengan Z dikali 10 sama dengan 60Z 20 dikali 10 sama dengan 200. Selanjutnya persamaan 5 kita kalikan dengan 2Y dikali 6 sama dengan 10Z dikali dengan 6 sama dengan 2Y 6Z dan 2Y 28 sama dengan 2Y 101. Kita perhatikan kembali. Yang ini kita eliminasi. Yang mana mau dieliminasi di sini? Yang ini kan set. Ada yang tanda yang positif, Ada yang positif, ada yang negatif, harus ditambah. Kalau beda tandanya mau dieliminasi harus ditambah. Kalau sama ji dikurang. Ini kan sama-sama positif. Nah, sehingga kita tambah 20Y ditambah 12Y sama dengan 32Y ini habis. 10Z ditambah negatif 60Z sama dengan Habis ya. 200 Dikurang 100. 168 dan dikurang hasilnya 32. Sehingga Y sama dengan 32 per 32. Jadi koefisien 32 pindah di kanan berubah menjadi kembali. Sehingga Y sama dengan 1 diperkali dari 32 per 32. Sehingga nilai Y juga sudah ditentukan. Langkah ketiga, masukkan nilai Y dan Z ke persamaan 1. Jadi terakhir dimasukkan nilai Y dan Z. Yaitu sama 1 dengan nilai Z sama 3 ke persamaan 1. Kita tulis kembali persamaan 1. Jadi variabel Y yang ada di persamaan 1. Nah, ini Y-nya tadi 1, Z-nya 3. Jadi dimasukkan ke persamaan 1. Y-nya diganti 1, Z-nya diganti 3. Nah, X kurang dari 3 ini dari 1 sama dengan 3 lalu hasilnya X sama dengan X yang kita cari maka 3 dan 6 pindah ke kanan berubah menjadi Y sehingga X sama dengan 15 kurang dengan 6 sehingga X sama dengan. Jadi, nilai yang persiskan persamaan nilai keempat dan tersebut adalah X sama dengan 7, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 3. Demikianlah pemahaman pada kita tadi, yaitu menentukan penyelesaian SLTP menggunakan metode eliminasi dan metode pengukuran eliminasi dan pengukuran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi ilmu dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Coba nak, yang mana? Adi? Ya? 3 Pak. Yang mana? X tambah 3 tambah X sama dengan 16 kurang 3. X sama dengan Ini 16 dari mana kan dia dapat ini 16 Pak? ini 16-nya. Iya Pak. Oh ya, dari mana dapat 16-nya? Coba lihat persamaan 1.
Persamaan 1 nak. Coba apa di situ? X ditambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Tadi kan dikatakan substitusikan nilai nilai Y dan Z ke persamaan 1. Jadi Y-nya tadi berapa yang didapat? Nah, X ditambah 3 kali 1 ditambah 2 kali Z-nya berapa yang diketahui setelah dieliminasi? 3 sama dengan 16. X ditambah 3 kali 1 ditambah 2 kali 3 sama dengan karena X yang mau dicari ini 3 tambah 6 berapa? 9. Berapa? 9. Makanya ini pindah ke kanan. Bisa kita tulis dulu tambah 9 sama dengan X yang mau dicari berarti 9 pindah ke kanan. Dia positif pindah ke kanan berubah menjadi berarti sama dengan 16 dikurang 9. X sama dengan jadi 16-nya itu diambil dari persamaan 1. Ada yang lain mau ditanyakan? Silakan nak Airin. Kasih besar suaranya. Yang mana nak? Kenapa bisa dapat ini? Kenapa bisa dapat? Oh iya. Coba lihat di langkah 1. Saya tulis ulang ya. Pertanyaannya Airin. 2X ditambah 4Y dikurang 2Z sama dengan 12. 2X ditambah 2Y ditambah 8Z sama dengan 40. Ini dikurang. Oke. Yang ditanyakan Airin kenapa bisa? Hasilnya di sini ya? Iya. Oke. Ini kan sudah disamakan koefisien X karena X yang mau dieliminasi. 2X dikurang 2X 0. 4Y dikurang 2Y 2Y 4 kurang 2 kan? Variabelnya tetap. Kemudian negatif 2Z dikurang 8Z. Kalau kita tulis seperti ini, negatif 2Z dikurang 8Z. Utangnya 2, berutang lagi 8. Berapa menjadinya? Negatif 10. Negatif 10Z. 12 dikurang 40. Kalau kita tulis lagi 12 dikurang 27. Kenapa 27? Jadi uangnya 12 berutang 40. Berarti tersisa negatif 28. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Puspa lagi. Yang persamaan apa sih? Persamaan 4. Kenapa bisa dapat ini? Oke. Kita lihat lagi pertanyaannya Puspa. 2X ditambah, sebentar saya tunjuk cara menjawab pertanyaannya Puspa. 2X ditambah 6Y ditambah 4Z sama dengan 32. Di sini 2X ditambah 4Y dikurang 2Z. Di sini hasilnya 2Y ditambah 6Z sama dengan 20. Yang ditanyakan Puspa kenapa bisa 6Z? Ada yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Karena ditambah. Padahal dikurang di sini. Kenapa bisa ditambah? Silahkan nak. Karena lebih banyak uangnya, positifnya Pak 4 daripada negatifnya Pak 2. Iya, kalau 4 kurang 2 kan 2. Kenapa bisa 6? Ayo. Positif kali negatif. Positif kali
Negatif sama dengan Positif kali negatif, positif atau negatif? Negatif. Kenapa nak Novel? Coba naik tuliskan. Jangan lupa. Dilihat-lihat. Coba lihat-lihat. Adri, Habib. Iya. Iya. Coba nak tuliskan dulu. Nah. Iya betul yang aku bilang. Kita lihat penjelasannya Novel. Iya. Ini. Ini dulu. Ini baru ini kan ketemu sebentar. Negatif ketemu negatif. Tulis 4 set. Oke, lihat. Lihat, saya tambah punyanya Novel. 4 set. Lihat. Halo. 4 set. Dikurang. Berarti kita tulis kurang. Iya kan? Negatif 2. Negatif 2 Z. 4 set. Negatif ketemu negatif. Makanya jadi positif 2 set. Tapi tadi maksudnya Salah tadi, Pak. iya, maksudnya sama tapi kurang penyebutannya yang kurang pas. 4 set tambah 2 set 6 set. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Sebelum masih ada? Tidak ada. Masih ingatkah kalian dengan masalah penjual buah pada pertemuan sebelumnya? Masih. Kemarin kan kita sudah menyelesaikan masalahnya menggunakan metode substitusi. Sudah didapat ya harga per dus buah nanas, harga per dus buah pisang, dan harga per dus buah. Kita sudah dapat dengan menggunakan metode substitusi. Nah, di bahan ajar di situ ada penyelesaiannya kembali tapi menggunakan metode eliminasi. Coba dilihat di situ. Nah, ini masalah penjual buahnya. Sama di bahan ajarnya? Ada di ya itu sana. Nah, sekarang saya kasih waktu untuk melihat. Silakan perhatikan penyelesaian dengan menggunakan metode eliminasi pada bahan ajar. Bandingkan dengan penyelesaian menggunakan metode substitusi. Jadi silahkan lihat, bandingkan dengan menggunakan metode substitusi yang telah kita pelajari yang lalu. Ya, di mana perbedaannya? Sebentar saya tanya, di mana perbedaannya? Apakah di langkah 1, langkah 2, atau langkah 3-nya? Kemudian setelah melihat, apakah antara eliminasi dan substitusi yang mana lebih mudah untuk digunakan? Dibuka catatan yang lalu. Ini Pak. Mana buku matematikanya yang kemarin? Ini ya, ini. Bandingkan dengan menggunakan metode eliminasi. Sudah lihat perbedaannya di mana? Langkah keberapa dia berbeda? Eliminasi itu. Ya. Sebentar. Mana HP-mu? Mau kulihat jamnya? Nggak bisa, Mas. Sama-sama. HP-mu dulu, mau kulihat jamnya. HP. Jam. Sudah lihat perbedaannya di mana? Siapa yang bisa jelaskan di mana perbedaannya? Coba nak Rasik, di mana perbedaannya? Banyak perbedaannya. Di mana? Ayo angkat tangan. Langkah 1. Langkah 1. Pertama di sini substitusi, Pak, yang nilai X-nya ke mana dia pernah kasih ke kanan punya. Kalau eliminasinya lebih simpel ya, Pak, dikasih sama koefisiennya yang di awalnya. Iya, dikasih sama koefisiennya yang mau dieliminasi. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Alfiandri. Kemudian yang mana lebih mudah? Lebih mudah eliminasi. Sebentar kita cek setelah mengerjakan LKPD. Sebentar kita cek yang mana yang lebih mudah. Oke.
Ada yang mau ditanyakan metode eliminasi di bahan ajar penyelesaiannya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Coba diperhatikan ini, ada yang tidak dipahami ini dari langkah 1 sampai langkah 3. Ayo, yang mana tidak dipahami cara penyelesaiannya ini? Kenapa bisa ini, Pak? Ya, coba yang mana, nak? Silahkan bertanya. Ya. Iya. Kalau lihat yang mana mau dieliminasi, yang ini kan Z. Ini tandanya beda. Ada positif, ada negatif. Kalau tandanya beda, maka kita jumlahkan. Nah, lihat ini. Yang mana mau dieliminasi ini toh? Z. Sama tandanya tidak? Nah, makanya dikurang. Sama ini. Yang mana mau dieliminasi? Variabel X. Nah, sama tidak? Sama-sama positif. Kalau dia sama-sama positif, sama-sama negatif, maka dikurang. Tapi kalau ada yang positif, ada yang negatif, maka ditambah. Ini juga dikurang karena sama-sama positif. Tahu kenapa ini dikali 1, ini dikali 3? Karena mau disamakan, tak? Ini yang mau dieliminasi supaya sama, ini dikali 3, ini dikali 1 supaya sama-sama 3. Oke? Alfiandri? Yang mana, nak? Ininya Pak kan negatif dibagi negatif di sini. Hasilnya? Pak. Kenapa positif? Namanya mana? Negatif bagi negatif? Positif. Kali juga. Kali sama bagi sama. Oh, sama Saya juga. sama. Oh, jangan. Iya. Sudah paham. Kalau ini yang lain? Bisa paham semua. Kenapa bisa kali 4 kali 1? Mau dikasih sama Oke, variabel. ini yang mau dieliminasi. Eliminasi. Bisa tidak selamanya X yang mau dieliminasi, bisa Y, bisa Z. Tergantung yang mana mau dipilih. Hasilnya sebentar akan sama. Bisa ya? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Airin, Puspa, Aziza? Sudah? Oke. Sekarang lihat di layar. Apa ini? Pembagian kelompok. Setelah dibagi kelompok, maka mengerjakan LKPD. Yang mana? Ini jangan ditiru, ya. Nah, kalau gaya kalian sebentar seperti ini mengerjakan LKPD, maka nilai keterampilannya itu tidak bagus. Nah, ini yang diikuti yang ini, ya. Oke, kita bagi kelompok sama dengan yang lalu, berhitung karena ini ada 3 kelompok. Karena 3 kelompok, maka berhitung 1 sampai 3. Coba dimulai dari Rasik. 1, Alfiandri. 2, 3, 1. Bisa. 2, 3. 1. Tunggu dulu. 1, 2, 3. 1. 1. Cuma 1 tadi. Oke, kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 di sini tidak usah digeser, diangkat kursinya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berhadapan, jadi digabung mejanya, nak, baru berhadapan. Bermusuh kita, bermusuh. Ayo nak, Adri. Kelompok berapa? 2. Di situ tetap digabung anunya, nak. Keluar dulu ya. Digabung. Kau juga. Jangan lupa tulis nama kelompok. Diperhatikan dulu. Halo. Sudah dapat semua LKPD? Diperhatikan dulu, nak. Di sini ada 3 masalah. Coba dibuka. Masalah 1. Ini soalnya sama dengan video tadi.
Ya, langsung ada sistem persamaannya. Oke? Dicari nilai X, Y, dan Z menggunakan metode eliminasi. Lihat masalah 2. Masalah 2, kelompok 1 masalah 2. Nah, ini masih ingat masalah contoh? Ini nih, ini 2. Iya, 2. Lihat, nah, ya. Ini masalah contoh. Sudah ada sistem persama linearnya kan, sudah dikerja. Nah, kita mau cari berapa harga satu contoh, harga satu ketupat, dan harga satu air mineral menggunakan metode eliminasi. Masalah 3. Ini lagi-lagi masalah ibu-ibu yang membeli buah. Ini juga mau ditahu berapa harga per kilo jeruk dan lain sebagainya. Karena ada 3 masalah, maka setiap kelompok mempresentasikan satu masalah. Iya, satu-satu. Kelompok 1, 2, 3. Kalau yang dipresentasikan tergantung sebentar. Bukan berarti kelompok 1 masalah 1, tidak. Silahkan dikerja dulu masalah 1, 2, dan 3. Waktunya 20 menit dari sekarang. Saya nilai ya. Ayo, dikerja sama. Caranya di bahan ajar kalau ada tidak dipahami bisa ditanyakan. Jadi saya menilai Afdal, siapa yang bekerja sama, siapa yang tidak ikut bekerja sama. Nah, jadi penilaian sikapnya di sini ada disiplin, tanggung jawab, kerjasama, santun, dan aktif. Jadi aktif dalam bertanya, kemudian bekerja samanya bagus. Dia bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya. Ayo nak, dikerja. Tulis dulu sini. Ini seperti ini, persamaan 1, 2, dan 3. Ya. Ya, jadi tulis. Cepat, cepat ulang. Kalau lama itu lama juga. Nah, tulis ulang dulu toh. Bukan dulu itu, masalah 1 dulu. Ya gampang itu waktunya Pak. Ya tulis persamaannya baru eliminasi. Ayo nak. Pak, ini gue Pak, jauh Abdal Pak. Kayak juga ya. Kalau ada ditanyakan silakan bertanya. Jadi sebenarnya bisa, bukan biar persamaan 1 dan 2 bisa. Tapi kalau mau ikut contoh ya bisa. Bisa dulu 1 dengan 3, bisa juga bukan X yang dieliminasi. Tapi ikuti saja contoh dulu ya. Jadi sebentar, misalnya kelompok 1 selesai mengerjakan, saya tanya Afdal, kenapa bisa ini nak Afdal? Nah, jangan sampai cuma Rasik yang kerja, cuma Adi yang kerja, Afdal tidak memperhatikan. Jadi semua saya tanya sebentar.
Kalau persentase saya misalkan tunjuk afdal. Makanya perhatikan nak. Dikali berapa itu? Supaya sama koefisiennya. Oke, mantap. Coba kelompok 2. Yang mana mau dieliminasi? Persamaan berapa? 1 persamaan 1. Oke, tulis persamaan 1 dan 2. Iya. Sama tidak? Yang mana mau dieliminasi? Variabel X sama koefisiennya? Tidak. Makanya harus dikali. Dikali berapa? Dikali ini kali 2 jadi 1. Yang mana dikali 2? Coba tulis. Oke. Kali? Oke, mantap. Kali 2 kali 1. Oke, mantap. The best. Nanti di Simanji itu. Oke, sip. Pintar Kak. Iya, kalau semua pintar, Adi juga. Adi tuh. Pintar kan juga Pintar semua. Nah, terus kalau sudah itu di apa lagi? Kalau sudah ini di apa lagi? Eliminasinya variabel X. Dikurang, dikurang atau ditambah ini untuk menghilangkan X ini yang variabel X. kurang. Jadi dong. Karena Karena positif. sama. Karena sama tahu, sama-sama positif. Sama dengan 0 Pak. Dikurang ini begini nah ini. Coba. Garis dulu, garis. Iya. Terlalu jauh tahu Adi. Terlalu gede gitu Pak. Espanya nih. Nah, kelas Oh, sih iya. sampai sini. Kurang ini, kurang. Iya Pak. Kurang Di sini. Kenapa nak? Kan tuh Pak, di sini tuh positif, di sini negatif. Iya. Positif. Iya. Kalau ini beda lagi. Ini kan tergantung ininya Noval. Ini kan 4. Kita coba tulis 4 dikurang negatif 2 set. Itu yang saya jelaskan tadi. Negatif ketemu negatif. Berubah kan menjadi berarti 4Z ditambah 2Z. Berarti tulis di sini Pak. Ikan positif hasilnya 6 set, makanya positif di sini. Ini kenapa negatif? Karena lebih banyak. Coba negatif 2 set dikurang positif. Positif ini tak? Ini tadi kurang. Positif berapa? 8 Z. Negatif ketemu positif. Negatif. Berarti negatif 2 set dikurang 8 set sama utangnya 2 berutang 8. Negatif toh? Negatif 10 set. Makanya negatif 10 set. Nah, sekarang ini 2 set Dikurang 1. 1 toh? Berapa? 2 dikurang 1. 1. Iya 1. Berarti? Positif. Iya positif tuh. Bukan satunya, nah setnya. Oke. Ada kenapa? Lebih tinggi. Kenapa nak? Kan ini lebih tinggi bawahnya tuh daripada atas. Bukan lebih tingginya. Enggak Pak, kan minusnya. Coba tulis kalau bingung tulis nih 5Z dikurang 6Z. Uangnya 5, utangnya 6. Tersisa apa? Utang toh? Minus 1. Minus 1. Nah, karena 1 enggak usah ditulis satunya, sisa setnya. Uangnya 2, utangnya 1. nah, berarti 2 kurang 1? 2 kurang 1 1. Ya 1. Berarti set. Berarti set saja. Ada Betul. kembaliannya atau bawa utang? Enggak Pak, Nah bilang tadi minus. Tidak tahu cocok Mi. Minus 1 berutang lagi 1. Bukan utang nak Oh anu. Makanya satu tahu satu. Cocok minta nak bilang 1 berarti nak bilang Airin kalau 1 berarti yang tinggal ditulis satunya langsung set sama dengan
6 kurang 16. Bagaimana lagi tuh? Sama aja tadi. 6 kurang 16. Kenapa? Luar biasa ini. Nah, ini Pak, kita ambil ke santai. Ya, oke, mantap. Lanjut. Sebentar dipresentasikan kelompok yang berbeda. Saya lihat berbeda. Untung mah sering ngutang adir. Ikan uang. Jadi tahu. Persamaan berapa ini dieliminasi? 1 dan 2? Iya, Pak. Oh iya. Oke. Kelompok 1, 2, 3. Yang mana Y dulu? Eliminasi variabel Y pada persamaan 4 dan 5. Yang mana nu bilang ini toh? Ini kan sama. Koefisiennya ini beda, maka dikasih begini. Nah, dikali dulu tulis. Iya, kan untuk menyamakan dulu. Iya, ini kan langsung. Kalau langsung sama, langsung dikurang. Oh, kalau sama Iya, ini kan sama koefisien yang mau dieliminasi, makanya langsung dikurang. Iya, betul. Sudah dapat? 16 tangku. Apa ditulis sini? 16 minus 16. Tidak pakai minus karena di sini. Enggak pakai minus sih kan? Coba. Karena ini Coba tulis di sini. Coba tulis negatif 10 dikurang 6. Nah, bagaimana hasilnya? Kenapa bisa? karena ini Pak, negatif sama negatif. Tidak dikali tuh. Tidak bi. Kalau begini bacanya berarti utangnya 10, berutang lagi 16. berarti utangnya 16. berarti utangnya karena utangnya 16 berarti negatif. Ubah jadi Ya? ubah jadi positif ini. Ubah jadi positif. Karena ini tidak. Enggak usah. Ini negatif ini berarti Y tulis Y sama dengan ya sama dengan ini ya per ya Y sama dengan ya 32 bagi 8 3 yakin Oh, 4. 4 positif atau negatif nah. Jadi Terus jadi. iya Motornya coba tadi dong. Jadi Masa. X Tadi dong. sama dengan sudah dapat X ya setnya kah? Oh belum, baru set sama Y. Nah, masih ada langkah terakhir, langkah ketiga. Ini, oh iya. Nah. aku bilang tadi Pak jadi minum pas. Iya, Y nya minum pas. Belum jadi. Di sini saja nak. Sudah dapat apanya? Langkah kedua. Z. Berapa kali 8 dapat Berapa kali 8 dapat 32? Berapa kali 8 dapat 32? 8 kali 1 8. 8 kali 2 Di 16. 8 kali 3 Di 22. 24. Lupa kurang 2 aja. 8 Berapa 24 8 kali 4 4 kali 8 30. berapa? Berarti 4 positif atau negatif? Positif. Positif atau negatif? Negatif. negatif bagi positif. Iya, sama dengan Negatif. ya. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 3 Pak. Iya. Kelompok 2 menyusul. Oh, langkah ketiga kita. Iya, langkah ketiga cepat. Nanda Tinggal 1 menit. belakangnya Bila belakangnya atau di sini itu juga bisa. enggak bisa. Langkah ketiga. Iya. Sensei. Sudah dapat Z yang dan Y-nya. Apa lagi? X. Pak, ini persamaan apa ada Pak? Di bawahnya tulis. Persamaan 4. Ya, tulis. Ininya ditulis ya. Ini kan bisa dijadikan positif dengan cara dikalikan negatif. Berarti Y negatif kali negatif Y berarti Y. Tulis. Y. Ini lu persamaan 1 dulu, 3 dulu. Ini persamaan 4 ini. Iya, Pak. 4 dulu. 4. Iya, ini bisa diubah jadi positif supaya tidak bingung. Jadikan dulu positif ini kali negatif semua. Negatif kali negatif. Sama satu nih.
positif, tulis Y positif Y saja. Sini dulu sini. Y. Ini kali negatif kali, jangan berdekatan tanda ini nak. Satu saja. Iya. Ini jadi positif juga. Negatif kali negatif positif tambah 3Z. Oke, sama dengan kali negatif juga jadi positif. Positif 2. Jangan tulis positifnya kalau positif, Rasik. 2 saja. Ini pertulis persamaan 5. Ini persamaan 4. Ini. Nah, sekarang eliminasi variabel Y pada persamaan 4 dan 5, berarti persamaan 4 ditulis baru persamaan 5 di bawahnya. Hasilnya Pak. Dikurang nak. 2x kurang 2x habis. Y kurang 2Y. Kurang. Y kan 1. Berarti 1 kurang 2. Tadi kurang. Iya. minus Y. Ya, betul. Kan minus 1 toh, tapi satunya tidak ditulis berarti minus Y. Kenapa sering ini Pak 10 Pak? Coba Mi, negatif 2 dikurang positif 8. Positif ketemu positif Pak. Positif 8, tak balik Mi. Ini negatif ketemu positif berubah menjadi negatif. Kalau beda tandanya itu jadi negatif 8. Utangnya 2 berutang 8. Utangnya 10. X. Kalau bingung tulis seperti ini. Yang mana nak? Ini langsung dieliminasi. Ini. Langkah ke Ini Pak. Oh ini. Ini langsung dikurang karena koefisiennya sama. Y Pak jadi 0 Pak. Ini tidak sama. Ada 3, ada 1. Berarti dikali lagi nak. Dikali begini lagi supaya sama. Ini dikali berapa? Jadi 3 sini. Iya, kali 3 ini kali. Nah, betul. Ayo. Sudah? Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 3, sorry. Kelompok 3. Kelompok 2 tinggal langkah 3. Kasih pusing ke ini langkah ketiganya Pak. Yang langkah ketiganya ini diambil atau yang ini? Bisa mas semua. Sembarang Ji. Masukkan, coba tulis. Masukkan nilai Y dan Z ke persamaan 1. Satu sini. Persamaan 1 mau. Persamaan 1. Ya, ini. Ya, tulis persamaan 1, tulis. Satu sini. Tulis persamaan 1 di sini. Oke. X tambah 2Y. Y tambah Z sama dengan 3 kali. Siap-siap Alfi Adrian naik. Bisa? Jangan Airin Bami nanti Pak. Kenapa saya Pintarnya Airin Pak, sudah salah laki-laki. lebih pintar belajar Pak. Sama dengan berapa? 3. Oke. Masukkan nilai Y dan Z. Nilainya X dulu, X tulis. X-nya tetapkan X yang mau dicari toh? Tambah 2 kali Y. Y-nya berapa tadi? Ini. Negatif 4. Berarti 2 kali positif. Negatif. Di sini toh Pak. Iya. Iya nak. Ini nak dikurang ya, bukan ini. Kenapa nak? 3Y. Ini contohnya kuliah atas Pak. Ini tadi kan bilang dikali 1. Yang ini dikali 3. Berarti ini tetap ditulis toh? Tetap X1 di sini Pak, bukan Kali 1 nak, kali bukan X ini. Untuk menyamakan ininya. Sama-sama 3. Ini kan ditulis ulang Mami, berarti 3Y ditambah Z sama dengan 3. Y kali 3. Ini kan kali 3 ya. Tulis 3 apa? 3Y Pak. Ya. 3 kali 3 9 Z sama dengan 2 kali 3 kurang. Dikurang toh? Kan ini mau dilimnya. Z kurang 9 Z. Mana Pak? Ini sama dengan 8 Pak. Kenapa bisa 2 ini? 2 memang kah? Kita bilang tadi 2. Oh iya. 2 meter di atasnya tadi ini Pak. Ini 3 Pak. Ini Pak.
Ini Pak. Dikasih mana ke Pak? Ada yang salah. Wujudnya Anda. Iya, kerja saja nak, kerja sebentar, dipresentasikan. Lanjut saja nak, lanjut. Z kurang 9 set. 8 set. Positif atau negatif? Yang mana dia ini? Negatif Pak. Jadi tambah. Hasil masalah. Ya karena ini Ada kesalahan. Tidak apa-apa nak. Tidak apa-apa. 3 Oke, sudah ya? Sudah? Negatif. Cepat minat, cepat. Baru dikurang 2. 9. Jadi 9. X-nya 9. Sudah ya Pak? Oke, tulis jadi X. Oke, sudah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, 2, dan 3. Menghadap ke depan semua nak. Ini pindah ke sana, temanmu, kamu juga. Jadi menghadap ke depan, di samping saja ya. Oke, dicocokkan ya. Siapa yang siap presentasi kelompok 1, 2, dan 3? Situ saja. Kelompok 1, 2 atau 3? 1, 2, 3. Di bawah. Apa Pak? Bisa di Pak. Yang mau. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kelompok lain, kelompok 1 dan 3 tugasnya menanggapi. Kenapa beda saya Pak? Salah itu. Salah itu Alfian. Ini, beda. Ya? Atau tidak dipahami? Alat sambil perbaiki nah. Iya, Pak. Sambil melihat samping sana. Silakan nak. Yang lain diperhatikan. Langsung angka 1 saja. Iya. Langsung saja nak. Temannya Alfian siap-siap menjawab. Adri sama Airin kalau ada pertanyaan dari kelompok lain. Kalau ada dilihat beda, tandai di situ baru ditanyakan. Kalau ada bilang punyanya Alfian salah, punyamu benar, salah nunya Alfian Pak, bisa. Berarti nanti dilihat yang mana benar. Apakah punyanya kelompok 1 atau punyanya kelompok 2. Katanya sih 1 menit. Kok lah 1 jam?
Kalau mau gantian Adrian melanjutkan bisa. Atau Erin bisa bantu Alfian menulis. Bisa. Erin lanjut. Lanjut. Bisa jawab anak. Ya. Bisa jawab anak. Di eliminasi penantang sudah mirip. Sama 2 dan 3. Cepat-cepat Nana. Waktu kita terbatas. Sampai di sini sama kelompok 1? Tidak ada. Sama? Kelompok 3? Sama? Oke. Ini sama tidak? Itu sama. Kenapa lu bilang tidak? Sama toh? Coba melanjutkan, masih ada waktu. Sama toh? Iya sama. Tidak lihat kita sebentar saya periksa ya. Jadi saya periksa nilai kelompoknya saya ambil. Kemudian ada tes individu sudahnya ini. 1 nomor Ji. 1 nomor. Ji. Mau ditambah. Nabila Habib Pak, mau ditambah kan? Seandainya masih ada waktu, tapi waktu kita sangat terbatas. 1 nomor saja dikerja tadi, itu waktunya kurang lebih 30 menit. Iya Pak. 1 nomor itu. Mau sampai 1 jam Pak. Padahal kerjasama tadi ya. Sebentar individu. Cepat-cepat. Jangan komentar udah bisa bikinnya begitu. Jo, bilang saya kesana. Juga. Mau Adrian lanjutkan? Salah dia ada nanti Bang. Beko. Anda wali Makassar teh, wali. Kembali ke Boni. Apa oleh? Ayo cepat-cepat. Sama tidak yang sama toh? Sama kami yang Sama. Buktinya kan bisa. Tapi jangan dirubah kalau ada yang beda, supaya dilihat yang mana benar. Ini gugunya tadi. Iya, itu cumi. Ini paling bawahnya. Iya. Jadi jangan di kelompok 3 jangan ada dirubah kalau beda. Karena belum tentu ini benar. Sebentar kita lihat. Ya. Jangan ada diubah kelompok 1 juga jangan ada dirubah kalau beda. Iya nak. Nih. Kalau salah gini loh. Masih sama? Iya. Wih, masa? Oh, berarti benar gitu Pak. Hah? Sama. Pak, kenapa Ada salah? Tidak. Saya bertanya. Kalau sama, kemungkinan besar itu benar. Kalau saya kemungkinan besar. Kalau sama. Kan tidak bagus lihat tadi tapi bisa sama karena berarti kemungkinan besarnya itu benar. Tapi kalau sama-sama salah, nah sama, berarti itu menyontek. Kalau ya keringat tadi Pak? nggak bilang menyontek Pak, aja coba. Coba itu Pak. Kerja dulu sebentar dilihat. Jangan-jangan Kalau tadi dulu saya 7 minggu. Tidak, kalau benar semua bukan 30 70 100 100. Iya, tinggal ditanggapi. jangan sampai Sudah tidak naik. Tinggal ditanggapi kalau ada beda. tidak
Kapan datang dari mana? Kau ada poliku salah kita. Tidak muntah. Tidak muntah. Bahaya generasi. Pak Adri tahu tadi saya jempol kerjasamanya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Ya? Tanyakan ke temanku, Pak. Kenapa, Nak? Ini tuh. Iya. Tulis nih apa tulis? Kalau ada salah nanti dikoreksi. Oke, sampai di situ saja. Sampai di situ saja, Nak. Waktu kita habis. Oke, sekarang diperhatikan. Itu, Pak, masih ada. Coba diperhatikan, Nak. Halo. Berdiri sini, siap-siap menerima tanggapan. Nilai set sudah didapat ya? Oke. Untuk kelompok 3, ada yang beda? Yang mana, Nak? Yang Z sama dengan min 16. Coba naik, maju. Maju, Nak, Novel. Asisa, mana sepeda? Cantik kita. Tulis di sampingnya, jangan dihapus. Nah. Yang mana kamu? Apa? Bagaimana kamu? Ini punyamu. Tidak, Pak. Yang Punyamu mana? Mana? Nah. Jadi 16 kurang 18 jadi 2 negatif 2. Punyamu mana? Apa lagi nopal, Pak? Oke. Sekarang perhatikan. Punyanya kelompok 2, set sama dengan negatif 16 per negatif 8. Tapi setnya berapa tadi kelompok 3 di sini? 2 juga. Ini juga 2. Kenapa bisa jadi positif semua? Menyontek itu, Pak. Ini dia negatif. Kenapa? Karena Coba maju, Nak. Maju. Maju dulu. Sama juga. Maju dulu, Nak. Maju. Perhati ke sini. Ini kan? Halo kelompok 1, 2, 3. Sini. Ini kelompok ini Z dikurang 9 set kan negatif 8 Z. Negatif 10 dikurang 6 berarti negatif 16. Berarti kalau setnya mau dicari, negatif 8-nya pindah ke kanan. Menjadi pembagi, berarti negatif 16 per negatif 8. Kenapa bisa positif? Coba, jelas. Karena dikali negatif. Karena kenapa? Kenapa? Ayo. Kali negatif, Pak. Ya? Kali negatif. Oh, ternyata novel bisik-bisik. Ini dia kasih sama dengan ini. Ini kan tadi negatif Y dikurang 3 set sama dengan negatif Z. Negatif 2. Tapi dikali negatif menjadi Y tambah 3 set sama dengan. Ternyata dia juga kali negatif di sini. Menjadi 8. Negatif kali negatif 8 set. 8 set. Negatif kali negatif 16. Jadi sebentar dia seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Pak, apakah sama-sama benar atau sama-sama salah? Sama-sama benar. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Coba bacakan berapa nilai Y-nya? Berapa Y-nya? Ini, berapa Y-nya? Y-nya Ya. min 4. Berapa? Bacakan ke temanmu, Nak. Y sama dengan Y sama dengan min 4. menghadap ke sana. Coba. Y sama dengan min 4. dia dapat Y-nya min 4. Kelompok 1 sama? Sama. Kelompok 3 Y-nya berapa? Min 4. X-nya berapa, Nak? Di sebelahnya. X-nya berapa?
X-nya 9. X-nya 9. Sama? Sama. Oke. Sama semua Pak. Oh, belum? Belum. Tidak. Tadi kita ini Pak tulis minum Pak no. Oh iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi ada perbedaan, silakan dulu. Halo. Perhatikan nak. Jadi ada perbedaan sedikit, tapi hasilnya sama, maksudnya sama. Jadi sudah bisa menyelesaikan masalah. Sudah bisa menyelesaikan masalah menggunakan metode eliminasi. Jadi masalah sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelum kita lanjut, saya kasih lembar evaluasi. Ada mau ditanyakan? Atau sudah paham? Ini kelompok 1 ada mau ditanyakan? Tidak ada? Berarti sudah paham ya? Sudah siap mengerjakan tes individu? Sudah? Oke. Sekarang lihat di layar. Apalagi kalau striking? Silahkan berdiri dulu, berdiri. Kita regangkan dulu otot. Berdiri dulu nak. Sini. Keluar dulu dari mejanya. Sini 1. Maju sini sisa. Panjang. Sini. Bukan panjang, pendek lagi. Sini. Sana. Ayo berdiri. Cepat. Oke. Puspa sini, kosong di sini nak. Sini. Saya lihat siapa yang tidak bergerak. Oke. Atau jarak dulu, airing depan sini nak. Kosong di sini ya. Abdal, dekat itu di belakang sama video, jangan. Perhatikan ya. Bukan. Abdal. Putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut. Abdal, pesuruh sebentar sendiri. Putar, diputar. Satu kali lagi, tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar. Satu kali lagi. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Tangan diputar-putar. Abdal, besar ke depan sini. Tangan diputar-putar, peganglah. Diputar suaranya.
tes individu. Sendiri-sendiri nak. Awas kabel. Ayo cepat. Angkat saja. Iya, tinggal 10 menit. Waktu kita masih ada 10 menit. Mana bilang tadi menit? Ya, 5 menit untuk ini, 5 menit untuk penutup. Ayo. Jangan kerja sama ya. Duduk dulu nak. Pan, dia bilang Satu nomor. Nomor berapa? Iya. Sudah lagi Pak. Ini dong. Udah 3 nomor. Satu. Petunjuknya itu nak. Petunjuknya itu. Selesaikan masalah eliminasi. Pak. Ya nak. Seperti tadi, tapi tulis dulu persamaannya. Misalkan dulu toh yang kemarin. Yang aku tidak pakai. Misalkan. Iya. Oh iya Pak, bukan yang pertamanya ini udah pakai. Misalkan ini. Tidak ada di situ. Ini. Ya tulis dulu persamaannya, baru selesaikan menggunakan metode Ini dulu Pak. eliminasi. Iya, tulis dulu begininya. Persamaan yang mana Pak? Yang ini. Iya, dari masalah kontekstual. Yang kerja sama nak Puspa. Sudah minta Pak? Ini tuh. Iya. Iya, tulis begininya dulu. Ininya. Cuk, anu boleh nanu cuk. Barakan teh Pak. Dikasih kerja ini tadi Pak? Iya. Iya. Seperti itu penjual buah. Coba lihat. Tadi toh. Mana nak? Kita membeli 2 pulpen dan 2 pensil. Kenapa ada 2? Ini mau dulu selesaikan. Kalau dapat mi harganya pulpen sama harganya pensil, kali 2 mi. Enggak pakai misalnya 2 variabelnya. Ini Pak, terakhir. Ya jangan mi dulu ini. Dia dapat penilainya Y set dan baru nunda 2 kali 2 toh. Ya nak. Sudah? Sisa 1 menit. Ini Z. Sudah ya? Satu nomor lagi, oke. Ya. Sudah Pak. Abdal sudah? Sudah tulis nama nak? Iya Pak. Ini. Yang Sudah? Nopal sudah? Sudah? Ya, dikumpul nak. Ayo. Masih ada? Silakan dilanjutkan dulu kalau masih ada. 1 minyak.
Sudah Miki. Nama juga, Pak? Jangan lupa tulis namanya. Ini. Aduh, kurang ini Pak, tulis di rumah. Tunggu sebentar. Siapa punya ini? Ini juga. Irin, ada di namamu Irin? Siapa punya itu? Oh, Nopal ini Pak, Nopal. Ayo nak. Pak, ada di nama aku situ balik. Ada saya di atas nama aku. Oke, duduk dulu, duduk. Puspa. Duduk dulu nak. Sebelum kita pulang, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita simpulkan dulu. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Menambah wawasan tentang dapat menentukan himpunan penyelesaian dan SPLTP menggunakan metode eliminasi serta menyelesaikan masalah kontekstual. Ya, jadi dengan mempelajari ini kita dapat menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode eliminasi. Langkah-langkahnya bagaimana? Contohnya eliminasi X. Iya, kemudian pada persamaan 1 dan 2, iya. eliminasi X pada persamaan 2 dan 3, Iya. kemudian tentukan Y, tentukan Z dan X. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Alfian. Jadi kita eliminasi dulu di salah satu variabel dari 2 persamaan, kemudian menghasilkan SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel. Dari SPLDV itu kita eliminasi lagi sehingga kita temukan nilai dari 1 variabel. Ya, kemudian kita eliminasi variabel lain sehingga mendapatkan nilai dari setiap variabel. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Senang. Senang? Senang. Kenapa senang? Karena mudah. Afdal capek tadi mengerjakan LKPD. Senang ya? Kalau Adrian Syah, kenapa senang? Karena menambah ilmu. Menambah ilmu. Menurut kalian, pertanyaan terakhir, menurut kalian yang mana lebih mudah digunakan? Metode substitusi atau metode eliminasi? Eliminasi. Metode eliminasi. Substitusi. Jadi saya kasih oleh-oleh. Di LKPD-nya kan masih ada masalah yang belum selesai. Itu diselesaikan di rumah, dikumpul di pertemuan berikutnya, ya? Oke? Oke. Iya, di LKPD. Ini. Coba berkelompok nak. Perhatikan. Coba Alfia Adi dibaca dengan keras. Jadilah seperti pohon kayu yang lebat buahnya tumbuh di tepi jalan, lempar buahnya dengan batu tetapi tak berbuah. Jadilah seperti pohon kayu di tepi jalan. Meskipun dilempar buahnya dengan batu, tetapi tetap dibalas dengan buah. Apa artinya? Harus memaafkan. Harus memaafkan. Apa lagi? Lemah lembut, Lemah lembut. Saling menyayangi. Apa lagi? Jangan dendam. Jangan dendam. Ya, tidak boleh membalas. Betul. Tapi balaslah dengan senyuman. Balaslah dengan senyuman. Apakah kita semua bisa? Jadi, betul sekali apa yang kalian sampaikan. Jadilah kita menjadi orang yang bermanfaat, ya. Meskipun orang mengejek kita, membuat jahat kepada kita, tapi jangan dibalas dengan kejahatan. Balaslah dengan tersenyum. Iya. Padahal hati. Tapi dibalas dengan senyuman. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Ya, silahkan ketua kelas disiapkan, dilanjutkan berdoa. Stain, Yaman, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillah.
Ya silahkan. Airin, sabe?